Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tebang kayu si pohon gaharu, kayunya keras seperti besi. Jangan segan menuntut ilmu untuk bekal di hari akhir nanti. Yang bersauh biarlah perak, yang bersukat biarlah hati, yang jauh biarlah jarak. Hati kita bertaut di Zoom Al-Hasani. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Ada kebanggaan tersendiri bisa dikumpulkan bersama Bapak dan Ibu, pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Semoga kita menjalin ukhuwah yang erat yang dipersatukan oleh Al-Quran. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti dari kajian pada subuh, yaitu surat Al-Anfal ayat 71. Akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani, dan pagi ini pendamping beliau, Ibu Ivon dari kelas Fatonah 14. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Misdawati dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Pak Ustadz? Sehat Pak Alhamdulillah. Ustadz? Disentur sedikit hujan ini. Gerimis. Lagi hujan ya. Gerimis. Semoga acaranya lancar, tidak Amin, terganggu amin. sinyal Pak Ustadz. Amin, Ya, amin. semoga Pak Ustadz sehat selalu, begitu juga Amin, dengan amin. Dan Umi kita semuanya dan ya. keluarga dan kita semua yang hadir pada Zoom pagi ini. Dan kita sapa juga pendamping Pak Ustadz pagi ini, Ibu Ivon dari kelas Fatonah 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ivon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Misda. Kelihatannya sudah siap mengurai pagi ini ya Ibu. Insya Allah. Ya, semoga lancar ya Ibu ya. Tidak Amin. terkendala Terima kasih. selama menayangkan ini kegiatan nanti. Kami dari ibu-ibu berusaha memakai khimar yang senada dengan yang Ibu pakai. Begitu juga mungkin bapak-bapaknya menyesuaikan dengan topi atau pakaiannya. Baik, kita lanjutkan saja acara ini dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Syukuran Bu Misdawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur dan kita berharap semua tindak tanduk kita, perilaku kita mempunyai nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap suatu saat nanti kita bisa berjumpa dengan beliau
dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat 71 bersama Ibu Ivon. Assalamualaikum Bu Ivon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bu Ivon di mana posisi sekarang nih? Di Jakarta, Bu ya. Tepatnya di daerah Tebet. Tebet, oke. Bu Ivon sekarang kita sehari-hari apa ini? Sekarang ibu rumah tangga, Ustaz. Oh, ibu rumah tangga ya. Oke, Bu Ivon dulu yang bawa kilasan ini siapa Bu Ivon? Ibu Rofieti dengan Ibu Umi Linda. Oh. Asli Ibu Ivon di mana nih? Aslinya Kota Tua. Oh, betul. Terang Allah. Ya. Mudah-mudahan Bu Ivon ini lancar ya. Amin. Begitu ayat surat Al-Anfal ayat 1 kami persilakan kepada Bu. Silakan Bu Ivon. Terima kasih, dia. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat, taufik, dan karunia-Nya berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu di acara Zoom pagi ini. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa berpegang teguh kepada warisan yang telah beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kami hormati Buya Hasrizal Al-Hasani serta Bapak dan Ibu pembimbing di kelas Fatonah dan seluruh tim Akademi Al-Quran Al-Hasani, seluruh sahabat peserta Zoom kajian Ba'da Subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Buya Hasrizal Al-Hasani sebagai founder Akademi Al-Quran Al-Hasani, sekaligus penyusun metode gramatikal Al-Hasani, atas segala ilmu yang diajarkan kepada kami. Ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat sebagai pegangan hidup kita, yaitu mempelajari gramatikal Al-Quran. Semoga semua kebaikan yang telah Buya berikan menjadi amal jariah yang tiada putus-putusnya sampai di yaumil akhir nanti. Doa kami, semoga Allah memberikan kesehatan dan kesempatan yang lebih luas kepada Buya untuk terus mengajarkan ilmu dan memberikan manfaat kepada orang lebih banyak lagi. Semoga Buya dan keluarga senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita semua. Amin. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada para guru pembimbing di kelas Fatonah 14 online, yaitu
Ustadz Master, Ustadz Yayan, serta almarhumah Ibu Nalwati. Atas segala keikhlasan, kesabaran, dan kesungguhan Bapak dan Ibu pembimbing dalam membimbing kami. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hatril Busudin yang telah berkenan hadir untuk berdiskusi membahas surah Al-Anfal ayat 71. Semoga diskusi nanti menambah ilmu kepada kita tentang gramatikal Al-Quran. Dan juga terima kasih kepada Bapak Erman sebagai ketua kelas yang selalu memberikan arahan dan dorongan kepada kami dalam belajar. Dan juga Bapak Zainuddin Fatriza atas bantuannya dalam membuat dan menampilkan PPT sebentar lagi. Serta segenap tim Akademi Al-Quran Al-Hasani yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pagi ini merupakan penampilan pertama kami dalam mengurai ayat. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu jika nanti kami dalam mengurai ayat terdapat masih banyak kekurangan. Baiklah Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk kepada penguraian Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Uraian secara gramatikal Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 71 dengan metode Al-Hasani. Disampaikan oleh Buya Haji Hasrizal Al-Hasani. Pendamping saya Ivon. Tanggal 18 Desember 2025 dari kelas Fatonah 14. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuridu khiyanataka faqad khanu Allaha min qabl. Faqad khanu Allaha min qablu fa'amkana minhum. Fa'amkana minhum wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 71 terdiri dari 18 penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua in,
Penggalan ketiga, yuridu. Penggalan keempat, kianataka. Penggalan kelima, fa. Penggalan keenam, qad. Penggalan ketujuh, qanu. Penggalan kedelapan, Allah. Penggalan kesembilan, min. Penggalan ke-10, qoblu. Penggalan ke-11, fa. Penggalan ke-12, amkana. Penggalan ke-13, min. Penggalan ke-14, hum. Penggalan ke-15, wa. Penggalan ke-16, Allahu. Penggalan ke-17, alimun. Penggalan ke-18, hakimun. Terdapat kalimat bersyarat pada Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 71. Wa yuridu kiyanataka faqad qanullaha min qablu fa amkana minhum. In sebagai huruf syarat. Yuridu kiyanataka sebagai kalimat syarat. Fa sebagai huruf jawab syarat. Amkana minhum sebagai kalimat jawab syarat. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 71. Penggalan pertama, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, in. Bentuknya huruf bermakna sekaligus huruf syarat. In mensukunkan huruf akhir KKSAD setelahnya. Untuk pelaku hum, na di akhir kata berubah menjadi alif. Artinya jika. Penggalan ketiga, yuridu. Bentuknya kata kerja sekarang atau akan datang. Yuridu aslinya yurwiduna. Di sini ro berganti harakat dengan waw. Yurwiduna menjadi yuriuduna. Selanjutnya, untuk memudahkan bacaan, waw berubah menjadi ya, karena ro berharakat kasroh. Sehingga yuriuduna menjadi yuriduna. Berikutnya, karena didahului in huruf syarat, untuk pelaku hum, na menghilang, diganti alif. Maka yuriduna menjadi yuridu. Pelaku hum. Akar kata rawada. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5, yaitu dalam KKSAD huruf sia di tengah akar kata
kembali dalam bentuk aslinya. Rowada menjadi roda. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 149, artinya mereka sedang akan menghendaki. Penggalan keempat, kianataka. Bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari kata kianata dan ka. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, kata ganti. Kata benda pertama, kianata. Bentuknya, kata benda, kata kerja, objek. Aslinya, kianatan. Karena ber-KBM menjadi kianata. Ciri kata benda, tanwin dan to marbutah. Ciri objek, fathah di akhir. Akar kata khawana menjadi khona. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alatun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 122, artinya tidak jujur. Kata benda kedua, ka. Bentuknya kata ganti, artinya engkau. Arti dari kianataka, tidak jujur kepada engkau. Penggalan kelima, fa. Bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan keenam, kot. Bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ketujuh, khonu. Bentuknya kata kerja lampau. Cirinya waw sukun alif di akhir. Pelaku hum. Akar kata khawana menjadi khona. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 122, artinya mereka telah berkhianat. Penggalan ke-8, Allah sebagai objek, artinya Allah. Penggalan ke-9, min. Bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-10, koplu. Bentuknya kata benda, kata kerja khusus. Ciri kata benda didahului huruf jar.
Akar kata qobila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lu. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus, halaman 329, artinya dahulu. Penggalan ke-11, fa. Bentuknya huruf bermakna sekaligus huruf jawab syarat. Artinya maka. Penggalan ke-12, amkana. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri fathah di akhir. Pelaku huwa, akar kata makuna, pola af'ala. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus, halaman 426. Artinya, dia telah menjadikan berkuasa. Penggalan ke-13, min. Bentuknya huruf jar. Artinya dari. Penggalan ke-14, hum. Bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-15, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-16, Allahu sebagai subjek, artinya Allah. Penggalan ke-17, alimun. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda tanwin. Ciri superlatif sesuai pola. Akar kata alima. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus, halaman 277, artinya maha mengetahui. Penggalan ke-18, hakimun. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda tanwin. Ciri superlatif sesuai pola. Akar kata hakama, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat pada Kamus Munawir, halaman 286, artinya maha bijaksana. Arti surah Al-Anfal ayat 71 secara keseluruhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuridu qiyanataka faqad qanu wa min qabl. Faqad qanu wa min qablu fa'amkana minhum. Fa'amkana minhum wallahu alimun hakim.
Dan jika mereka tawanan perang menghendaki pengkhianatan kepada engkau Muhammad, maka sesungguhnya mereka telah mengkhianati Allah sebelumnya. Maka Dia Allah telah menjadikan engkau Muhammad berkuasa terhadap mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu Ipon lancar, mumtaz. Intonasi juga bagus. Bu Ipon ini pertama dalam hidup atau pertama di Alsa nih mengurai ayat seperti ini? Ya, mengurai pertama, Ustaz. Oh, sebelumnya nggak pernah kebayang bahwa bisa mengurai ayat seperti ini. Ya, belum, Ustaz. Apa yang terasa sama Bu Ipon sekarang setelah mengurai ayat ini? Alhamdulillah, Bu ya. Jadi tahu sedikit-sedikit uraian, tahu sedikit-sedikit maknanya. Alhamdulillah. Berarti Bu galonya yuk. Kalau baca Quran sekarang gimana? Berapa rebung? Ada rebung. Berapa rebung? Rebung itu. Di stop baby. Bu editor. Bu Ipon kalau baca Quran sekarang apa yang terasa Bu? Ipon? Bagaimana, Bu ya? Kalau sekarang habis baca Quran, dibanding dengan sebelum belajar gramatikal, apa yang terasa perbedaannya? Ya, ada perbedaan, Bu ya. Jadi paham sedikit-sedikit uraiannya dan maknanya, bentuk katanya. Oh ini KKL, baca Quran, oh ini kakak Sade. Dulu mungkin baca Quran gitu aja ya. Ada Iya, sedikit. Bu ya. Kemudian istiqomah Bu Ipon ya. 2.000 yuk. Siapa yang Mas bocor? Atur PMI. Iya, Ustaz. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-Anfal ayat 1 yang sudah disampaikan oleh Ibu Ipon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuridu, dan jika wa in ya, di kalimat bersyarat, dan jika mereka menghendaki atau menginginkan, wa ayyuridu, dan jika mereka menginginkan atau menghendaki khianataka, mengkhianati, pengkhianat kepada engkau ya. Fakat, ini hiburan kepada Rasulullah, fakat maka sungguh khanullaha min qablu, mereka juga dulu mengkhianati Allah. Jadi nggak usah kecewa ya, bahwa dia dulu mengkhianatin, dulu dia juga mengkhianatin mereka ya. Maka fa'amkana, maka dia Allah memberikan kuasa dalam kurung kepada engkau Muhammad, minhum, atas mereka. Wallahu, dan Allah ya, wallahu alimun, maha mengetahui. Allah maha mengetahui, jadi mengetahui Allah itu berbeda dengan mengetahui kita. Jadi aku berubah pikiran. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Jadi Bapak Ibu ini tentang masih dalam perjanjian perang dengan kaum musyrikin ya. Itu lebih jelas nanti biar Baik Bapak Ibu semuanya, demikian surat Al-Anfal ayat 1. Tentunya dalam uraian tadi kalau ada salah kata, salah urai atau ada yang tertinggal diuraikan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar itu datang dari Allah semata. Dan kepada moderator Bu Misdawati kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Misdawati. Oh, mic-nya tutup Bu Misda. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Bapak dan Ibu, demikian uraian Al-Quran. Berikut penjelasannya, surat Al-Anfal ayat 71. Terima kasih Pak Ustadz, dan juga ucapan selamat kepada Ibu Ivon.